Salam sejahtera untuk kita semua. Kesadaran. Kesadaran, kunci untuk hidup seimbang adalah buku tentang perhatian oleh guru spiritual kontroversial Osho. Jika Anda belum membaca apapun tentang Osho, Anda siap untuk disuguhi. Barang-barangnya lucu, berwawasan luas, provokatif, dan sangat terpolarisasi. Orang-orang mengira dia jenius atau benar-benar gila. Hampir semua yang dikatakan pria ini sangat masuk akal bagi saya. Kesadaran, seperti judulnya, adalah tentang menjalani hidup dengan lebih banyak kesadaran, perhatian, kewaspadaan, sebut saja apapun yang Anda inginkan. Jika Anda tidak terbiasa dengan karya Osho atau bacaan spiritual secara umum, beberapa hal mungkin tampak aneh, dan Anda mungkin akan mendapatkan banyak tanda tanya. Itu normal. Jika Anda dapat mengidentifikasi dengan beberapa dari apa yang dia katakan, bagus. Dan jika tidak, maka itu mungkin bukan untuk Anda. Bab 1. Keadaan normal umat manusia, berjalan dalam tidur. Kamu tidur saat kamu tidur, tapi kamu juga tidur saat kamu bangun. Bahkan saat ini Anda sedang bermimpi di dalam. 1001 pikiran terus berlanjut dan Anda tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Anda tidak menyadari apa yang Anda lakukan, Anda tidak menyadari siapa diri Anda. Anda bergerak saat orang bergerak dalam tidur. Kami terus hidup dengan sangat tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kami. Ya, kita menjadi sangat efisien dalam melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan, kita telah menjadi sangat efisien dalam melakukannya sehingga kita tidak memerlukan kesadaran apapun untuk melakukannya. Itu telah menjadi mekanis, otomatis. Kami berfungsi seperti robot. Menurut Osho dan guru spiritual lainnya seperti Lao Tzu atau Buddha, kebanyakan dari kita menjalani hidup seperti berjalan dalam tidur, tidak pernah benar-benar hadir dalam apa yang kita lakukan, tidak pernah sepenuhnya waspada terhadap lingkungan kita, dan bahkan tidak pernah menyadari apa yang memotivasi kita untuk melakukan dan mengatakan hal-hal yang kita lakukan. Kita menjalani kehidupan mekanis, otomatis, dan tidak sadar. Saat kita tidur, kita hanya memerankan kondisi, kebiasaan, dan dorongan hati kita. Itulah artinya tidur sambil berjalan, bertindak secara mekanis, kebiasaan, otomatis, impulsif, tanpa disadari. Saat kita berjalan dalam tidur, kita tidak benar-benar ada di sana, kita tidak ada, tenggelam dalam pikiran kita tentang masa depan atau masa lalu, tetapi tidak saat ini. Jika Anda melihat orang lain, Anda dapat melihat ini dengan cukup baik. Orang-orang tidak pernah benar-benar ada di sini sekarang, tidak pernah benar-benar waspada dan sadar. Mereka selalu tertidur, entah mengkhawatirkan masa depan atau memikirkan masa lalu. Mereka tidak hadir, dan begitu juga kamu. Dan aku juga, itu hanya keadaan kemanusiaan saat ini. Kebalikan dari keadaan itu sedang hadir, apa yang disebut Osho sebagai kesadaran. Bab 2. Apa itu kesadaran? Kesadaran berarti bahwa apapun yang terjadi pada saat ini sedang terjadi dengan kesadaran penuh, Anda hadir di sana. Kesadaran berarti hadir pada saat ini. Itu berarti sepenuhnya waspada, sepenuhnya sadar, sepenuhnya di sini sekarang. Itu berarti menghuni saat ini dengan semua panca indera. Anda hanya menerima semua yang ditawarkan saat ini. Saat Anda mencuci piring, kesadaran berarti mencuci piring dan tidak sibuk dengan hal lain. Tidak memikirkan hari kemarin, tidak memikirkan hari esok, hanya mencuci piring, mencium bau sabunnya, merasakan air hangat mengalir di tangan dan lengan Anda, melihat keramik piring semakin bersih dan bersih. Bab 3. Kata lain untuk kesadaran, kewaspadaan. Satu-satunya hal yang harus dipelajari adalah kewaspadaan. Perhatikan setiap tindakan yang Anda lakukan. Perhatikan setiap pikiran yang terlintas dalam pikiran Anda. Perhatikan setiap keinginan yang menguasai Anda. Perhatikan bahkan gerakan kecil, berjalan, berbicara, makan, mandi. Terus perhatikan semuanya. Biarkan semuanya menjadi kesempatan untuk menonton. Jangan makan secara mekanis, jangan terus menjejali diri sendiri, berhati-hatilah. Kunyah dengan baik dan waspada, dan Anda akan terkejut betapa banyak yang telah Anda lewatkan selama ini, karena setiap gigitan akan memberi Anda kepuasan yang luar biasa. Waspada,
waspada, waspada itu semua adalah hal yang sama. Kita juga bisa menyebutnya mindfulness, sebuah istilah yang mungkin lebih Anda kenal. Mindfulness didefinisikan sebagai kemampuan dasar manusia untuk hadir sepenuhnya, menyadari di mana kita berada dan apa yang kita lakukan, dan tidak terlalu reaktif atau kewalahan dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Definisi lain, mindfulness adalah keadaan mental yang dicapai dengan memfokuskan kesadaran seseorang pada saat ini, sambil dengan tenang mengakui dan menerima perasaan, pikiran, dan sensasi tubuh seseorang, yang digunakan sebagai teknik terapeutik. Kesadaran, perhatian, kewaspadaan. Sebut saja apa yang Anda suka. Buku ini membahas tentang mengembangkan keterampilan ini. Bab 4. 2 Jalan Keluar dari Penderitaan. Orang-orang hidup dalam penderitaan. Hanya ada 2 jalan keluar, mereka bisa menjadi meditator waspada, terjaga, sadar. Itu hal yang sulit, butuh nyali, atau cara yang lebih murah adalah menemukan sesuatu yang bisa membuat Anda semakin tidak sadarkan diri, sehingga Anda tidak bisa merasakan penderitaannya. Temukan sesuatu yang membuat Anda sama sekali tidak peka, beberapa memabukkan, beberapa obat penghilang rasa sakit yang membuat Anda begitu tidak sadar, sehingga Anda dapat melarikan diri ke dalam ketidaksadaran itu, dan melupakan semua kecemasan, kesedihan, ketidakberartian Anda. Orang-orang hidup dalam penderitaan. Jika Anda akrab dengan ajaran Buddha, Anda tahu ini adalah yang pertama dari 4 kebenaran mulia, hidup adalah penderitaan. Mustahil untuk hidup tanpa mengalami semacam penderitaan. Kita menanggung penderitaan fisik seperti cedera, kelelahan, sakit, usia tua, dan akhirnya kematian. Dan kita menanggung penderitaan psikologis seperti ketakutan, frustrasi, kesepian, rasa malu, kekecewaan, kematian orang yang dicintai, dan sebagainya. Tidak ada keraguan tentang ini, hidup adalah penderitaan. Jadi, bagaimana Anda bisa keluar darinya? Menurut Osho, ada 2 cara. Jalan keluar pertama dari penderitaan adalah meditasi, kesadaran, perhatian. Tentu saja, ini adalah cara yang direkomendasikan Osho dan guru spiritual lainnya. Ini jalan yang sulit, salah satu yang membutuhkan kesabaran, kerja keras, dan ketekunan. Cara kedua untuk meringankan penderitaan adalah dengan menutupinya dengan menjadi tidak sadar. Inilah yang kebanyakan dari kita lakukan sepanjang waktu. Ketika kita merasakan sedikit emosi negatif, kita menyalakan televisi, bermain video game, membaca berita, menggunakan Facebook, atau memeriksa email kita. Cara kedua ini telah menjadi cara hidup yang nyata bagi kebanyakan dari kita. Kita bahkan takut saat sendirian dengan diri kita sendiri dan emosi kita. Kita sangat membutuhkan untuk tetap tidak sadar, sehingga kita tidak menyadari penderitaan kita. David R. Hawkins, guru spiritual lainnya, menjelaskannya dengan baik dalam bukunya Letting Go. Orang-orang sangat ingin tetap tidak sadarkan diri. Kami mengamati seberapa sering orang menjentikkan layar televisi begitu mereka memasuki sebuah ruangan, dan kemudian berjalan-jalan dalam keadaan seperti mimpi, terus-menerus diprogram oleh data yang dituangkan ke dalamnya. Orang-orang takut menghadapi diri mereka sendiri. Mereka bahkan takut pada momen kesendirian. Jadi, aktivitas panik yang terus-menerus, bersosialisasi, berbicara, mengirim pesan teks, membaca, bermain musik tanpa henti, bekerja, bepergian, jalan-jalan, berbelanja, makan berlebihan, berjudi, menonton film, minum pil, menggunakan narkoba, dan pesta koktail. Kami sangat takut bersama diri sendiri, kebanyakan dari kami bahkan tidak bisa ke toilet tanpa ponsel. Bab 5. Keajaiban kesadaran. Dan keajaiban kesadaran adalah Anda tidak perlu melakukan apapun kecuali menjadi sadar. Fenomena menontonnya, mengubahnya. Bertindak, berbicara, dengan kesadaran penuh dan kemudian Anda akan menemukan perubahan yang luar biasa dalam diri Anda. Fakta bahwa Anda sadar mengubah tindakan Anda. Dan saat Anda menonton, kejelasan muncul. Mengapa kejelasan muncul dari kewaspadaan? Karena semakin Anda waspada, semakin cepat kecepatan Anda melambat. Anda menjadi lebih anggun. Saat Anda melihat, pikiran Anda yang berceloteh berkurang,
Karena energi yang menjadi bercelote berubah dan menjadi kewaspadaan itu adalah energi yang sama. Sekarang semakin banyak energi yang akan diubah menjadi kewaspadaan, dan pikiran tidak akan mendapatkan makanannya. Pikiran akan mulai menjadi lebih kurus, mereka akan mulai menurunkan berat badan. Perlahan, mereka akan mulai sekarat. Dan saat pikiran mulai mati, kejernihan muncul. Sekarang pikiran Anda menjadi seperti cermin. Jadi, bagaimana tepatnya kesadaran mengurangi penderitaan? Bagaimana itu meningkatkan hidup Anda? Bagaimana hal itu membuat Anda lebih bahagia? Apa gunanya? Pada dasarnya, hal pertama yang harus dipahami adalah Anda tidak perlu melakukan apapun dalam prosesnya. Anda tidak perlu mencoba mengubah pikiran, emosi, atau perilaku Anda. Yang harus Anda lakukan adalah menjadi lebih sadar, lebih memperhatikan, lebih waspada. Cara perubahan positif akan terjadi adalah dengan hanya menonton. Saat Anda menonton sesuatu, itu secara otomatis mulai berubah menjadi lebih baik. Ketika Anda melihat pikiran negatif, mereka kehilangan kekuatannya atas Anda, mereka tidak terlalu mengganggu Anda lagi, dan suatu hari mereka akan menghilang begitu saja. Ketika Anda melihat emosi negatif, hal yang sama terjadi. Mereka kehilangan kekuasaan atas Anda dan kemudian menghilang. Ketika Anda memperhatikan emosi positif Anda, fenomena yang berbeda terjadi. Mereka tumbuh lebih kuat. Saat Anda terus menontonnya, Anda mulai semakin sering mengalaminya. Dalam literatur ilmiah, proses mengamati emosi positif ini disebut menikmati dan telah terbukti meningkatkan kebahagiaan orang. Ketika Anda memperhatikan perilaku Anda, sesuatu yang lain terjadi. Anda akan menyadari bahwa kemarahan selalu membuat Anda dan semua orang di sekitar Anda sengsara. Anda akan melihat bahwa menyimpan dendam adalah hal yang konyol yang dilakukannya hanyalah membuat Anda sengsara. Setelah Anda melihat apa yang Anda dapatkan dari pola perilaku Anda, pola tersebut akan mulai menurun secara otomatis. Jika Anda benar-benar melihat bahwa menghina orang itu konyol, maka otomatis Anda akan berhenti melakukannya. Itulah janji kesadaran. Berikut contoh lain yang diberikan Osho tentang prosesnya. Jika Anda membawa batu di tangan Anda dengan berpikir bahwa itu adalah berlian, saya tidak akan menyuruh Anda untuk melepaskan batu-batu itu. Saya hanya akan mengatakan, waspada dan lihat lagi. Jika Anda sendiri melihat bahwa itu bukan berlian, apakah ada kebutuhan untuk melepaskannya? Mereka akan jatuh dari tanganmu atas kemauannya sendiri. Faktanya, jika Anda masih ingin membawanya, Anda harus berusaha keras. Anda harus membawa kemauan yang besar untuk tetap membawanya. Tetapi Anda tidak dapat membawanya lama-lama. Begitu Anda melihat bahwa itu tidak berguna, tidak berarti, Anda pasti akan membuangnya. Bab 6. Banyak penyakit, satu resep. Ketika orang bertanya kepada Buddha, apa yang harus kita lakukan agar tidak marah? Atau apa yang harus kita lakukan agar tidak tamak? Atau apa yang harus kita lakukan agar tidak terlalu terobsesi dengan seks atau makanan? Jawabannya selalu sama, waspadalah. Bawalah kesadaran dalam hidup Anda. Jika 2000 orang tertidur, mereka akan memiliki 2000 mimpi. Tetapi jika Anda datang kepada saya dan bertanya bagaimana cara menghilangkan mimpi ini, obatnya akan tetap sama, bangun. Itu tidak akan berbeda, resepnya akan sama. Anda dapat menyebutnya kesadaran, Anda dapat menyebutnya kesaksian, Anda dapat menyebutnya mengingat, Anda dapat menyebutnya meditasi. Ini adalah nama yang berbeda untuk obat yang sama. Menurut Osho, hanya ada satu obat untuk semua masalah psikologis yang kita hadapi, kesadaran. Jika Anda bergumul dengan kecemasan, obatnya adalah kesadaran. Perhatikan kecemasan Anda, waspada saat muncul, perhatikan. Penasaran, lihat apa adanya. Jika Anda terus menontonnya cukup lama, pada akhirnya akan turun dengan sendirinya. Demikian juga, jika Anda berjuang melawan depresi, obatnya adalah mengawasi depresi. Jika Anda bergumul dengan rasa tidak aman, obatnya adalah menyaksikan rasa tidak aman itu. Jika Anda bergumul dengan kemarahan, obatnya adalah menjadi lebih sadar akan kemarahan. Jika Anda berjuang melawan kecanduan, obatnya adalah lebih memperhatikan pola kecanduan Anda.
Bab 7. Tujuannya, hidup dengan kesadaran sebanyak yang Anda bisa kumpulkan. Apapun yang Anda lakukan berjalan, duduk, makan, atau jika Anda tidak melakukan apa-apa, hanya bernapas, beristirahat, bersantai di rerumputan, jangan pernah lupa bahwa Anda adalah pengamat. Anda akan melupakannya lagi dan lagi. Anda akan terlibat dalam beberapa pemikiran, beberapa perasaan, beberapa emosi, beberapa sentimen, apapun akan mengalihkan perhatian Anda dari pengamat. Ingat, dan lari kembali ke pusat perhatian Anda. Jadikan itu proses batin, terus-menerus. Anda akan terkejut melihat bagaimana kehidupan mengubah seluruh kualitasnya. Saya dapat menggerakkan tangan saya tanpa kewaspadaan apapun, dan saya juga dapat menggerakkan tangan saya dengan benar-benar memperhatikan dari dalam seluruh gerakan. Gerakannya sangat berbeda. Gerakan pertama adalah gerakan robot, mekanis. Gerakan kedua adalah gerakan sadar. Dan ketika Anda sadar, Anda merasakan tangan itu dari dalam. Ketika Anda tidak sadar, Anda hanya mengenal tangan itu dari luar. Ini adalah semacam pesan inti Osho, jalani hidup Anda dengan kesadaran, kewaspadaan, perhatian sebanyak mungkin. Anda dapat mengetahui setiap aktivitas hari Anda. Saat Anda mandi, rasakan air yang mengenai tubuh Anda dan cium aroma sabun Anda. Saat Anda berjalan ke gym, dengarkan baik-baik suara angin yang bertiup kencang. Saat Anda tidur siang, rasakan setiap bagian tubuh Anda berbaring di sana, dan perhatikan fakta bahwa Anda perlahan-lahan memasuki kondisi tidur. Jika kita menyadari dan menerima bahwa kesadaran mengubah kita menjadi lebih baik, lihat poin 5, maka masuk akal untuk menghabiskan waktu sebanyak mungkin untuk hidup dengan kesadaran. Semakin kita sadar, semakin kita akan tumbuh sebagai pribadi, semakin kita akan meninggalkan kesengsaraan dan kondisi masa lalu kita, dan kita akan semakin bahagia dan puas. Tentu saja, semua ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Menjadi penuh perhatian sepanjang hidup kita sehari-hari adalah upaya yang sangat sulit. Bab 8. Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Bertindaklah dengan penuh perhatian. Ini adalah perjalanan yang panjang dan sulit untuk disadari, bahkan untuk sesaat, pikiran terus berkedip. Namun bukan tidak mungkin. Memang sulit, tapi bukan tidak mungkin. Itu mungkin, untuk semua orang itu mungkin. Hal pertama yang harus disadari ketika memulai jalan kesadaran adalah bahwa itu akan menjadi perjalanan yang panjang dan sulit. Kehidupan normal kita benar-benar kebalikan dari apa yang kita coba lakukan di sini. Sepanjang hidup kita telah tertidur. Kita telah menjalani kehidupan mekanis, kebiasaan, dan tidak sadar. Secara alami, akan sulit untuk mengubah cara kita. Jika Anda telah hidup dengan cara tertentu untuk 20, 30, 40, 50, 60 plus bertahun-tahun, maka perubahan akan menjadi tantangan. Jadi, kita akan kehilangan berkali-kali. Yang penting bukan kita ketinggalan. Yang penting adalah bagaimana kita bereaksi ketika kita meleset. Bab 9. Anda akan kehilangan berkali-kali. Bergerak dalam hidup, tetap waspada terus-menerus. Lagi dan lagi kamu akan lupa. Jangan menjadi sengsara karena itu wajar. Selama jutaan kehidupan Anda belum pernah mencoba kewaspadaan, jadi itu sederhana, alami, yang terus Anda lupakan berulang kali. Tapi saat Anda ingat, perhatikan lagi. Ingat satu hal, ketika Anda ingat bahwa Anda lupa menonton, jangan menyesal, jangan bertobat. Jika tidak, sekali lagi Anda membuang-buang waktu. Jangan merasa sengsara, saya merindukan lagi. Jangan mulai merasa, saya orang berdosa. Jangan mulai mengutuk diri sendiri, karena ini hanya membuang-buang waktu. Jangan pernah bertobat untuk masa lalu. Hiduplah di saat ini. Jika Anda lupa, lalu apa? Itu wajar, itu telah menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi sulit. Dan ini bukanlah kebiasaan yang diserap dalam satu kehidupan, ini adalah kebiasaan yang diserap dalam jutaan kehidupan. Jadi, jika Anda dapat tetap waspada bahkan untuk beberapa saat, bersyukurlah. Bahkan beberapa momen itu lebih dari yang bisa diharapkan.
Jadi ingatlah satu hal, setiap kali Anda menyadari bahwa Anda telah pergi ke masa lalu atau ke masa depan, jangan membuat masalah darinya. Datang saja ke masa sekarang, tidak menimbulkan masalah. Tidak apa-apa, cukup kembalikan kesadaran Anda. Anda akan kehilangan jutaan kali, itu tidak akan terjadi sekarang, segera. Itu bisa terjadi, tetapi tidak bisa karena Anda. Ini adalah mode perilaku yang sangat panjang dan tetap sehingga Anda tidak dapat mengubahnya sekarang. Tapi jangan khawatir, keberadaan tidak terburu-buru. Keabadian bisa menunggu selamanya. Jangan membuat ketegangan tentang hal itu. Kapanpun Anda merasa telah merindukan, kembalilah, itu saja. Jangan merasa bersalah, itu tipuan pikiran, sekarang lagi-lagi bermain-main. Jangan bertobat, saya kembali lupa. Tepat ketika Anda berpikir, kembalilah ke apapun yang Anda lakukan. Mandi, kembali, makan makananmu, kembali, jalan-jalan, kembali. Saat Anda merasa tidak ada di sini dan sekarang, kembalilah sederhana, polos. Jangan membuat rasa bersalah. Jika Anda menjadi bersalah, maka Anda melewatkan intinya. Katakanlah Anda memutuskan untuk membawa lebih banyak perhatian ke dalam hidup Anda. Apa yang pasti akan terjadi adalah Anda lupa menjadi sadar berulang kali. Anda sadar sejenak, tetapi kemudian Anda teralihkan perhatiannya. Dan kemudian Anda mungkin perlu beberapa menit, jam, atau bahkan berhari-hari sampai Anda menyadari, oh, saya belum sadar. Aku lupa. Ini wajar dan pasti akan banyak terjadi. Pada saat-saat itu, respons alami kita adalah merasa bersalah dan menyalahkan diri sendiri. Mengapa saya begitu buruk dalam hal ini? Saya bahkan tidak bisa tetap sadar selama beberapa menit. Aku mengerikan, aku yang terburuk. Ini tidak membantu. Faktanya, itu hanya lebih tidak sadarkan diri, lebih banyak berjalan dalam tidur. Alih-alih mengutuk diri sendiri atau menciptakan rasa bersalah, terima saja dan kembalilah ke saat ini. Jangan buang waktu mengkhawatirkan fakta bahwa Anda telah melewatkannya. Kembalilah, cukup. Dengan polos. Bab 10. Satu-satunya perubahan nyata adalah perubahan kesadaran. Bagaimana kamu bisa melarikan diri? Kemanapun Anda pergi, Anda akan bersama diri sendiri. Kemanapun Anda pergi, Anda akan berperilaku dengan cara yang sama. Situasinya mungkin berbeda, tetapi bagaimana Anda bisa berbeda? Anda akan tertidur di Himalaya. Apa bedanya apakah Anda tidur di Pune atau di Boston? Atau Anda tidur di London atau di Himalaya. Dimanapun Anda berada, Anda akan bermimpi. Jatuhkan mimpi, menjadi lebih waspada. Tiba-tiba mimpi menghilang, dan dengan mimpi semua kesengsaraan menghilang. Orang-orang terus berusaha mengubah hidup mereka dengan mengubah eksternal. Kami membeli mobil baru, baju baru, perabotan baru. Kami mendapat pekerjaan baru. Kami pindah ke tempat baru. Kami mendapatkan istri atau suami baru. Kita dapat terus mengubah eksternal sesuka kita. Faktor kunci dalam perasaan kita adalah diri kita sendiri. Bahkan dengan mobil baru, pekerjaan baru, pasangan baru, tempat baru, kita akan tetap menjadi orang yang sama dengan pengkondisian yang sama, dengan pola pikir yang sama, dengan masalah emosional yang sama. Jika kita menginginkan perubahan nyata dalam hidup, kita membutuhkan perubahan kesadaran. Eckhart Tolle menempatkan ini dengan baik dalam kekuatan sekarang. Anda mungkin memenangkan 10 juta dolar, tetapi perubahan semacam itu tidak lebih dari sedalam kulit. Anda hanya akan terus memerankan pola terkondisi yang sama di lingkungan yang lebih mewah. Manusia telah belajar membelah atom. Alih-alih membunuh 10 atau 20 orang dengan tongkat kayu, satu orang sekarang dapat membunuh 1 juta hanya dengan menekan sebuah tombol. Apakah itu perubahan yang nyata? Sekian dan terima kasih.